Oke. Oke, shalom buat semuanya. Shalom, Kak. Teman-teman di Jambi maupun di kota lain, bahkan ada yang ada di Melbourne, Jimmy, sahabat saya yang lama, ketemu di Zoom ini. Ya, saya bersyukur bahwa tema kita tentang keluarga. Saudara, sebetulnya baru bulan lalu kita sudah agak bisa sedikit bernapas lega menghadapi pandemi corona ini, tapi tiba-tiba varian Delta masuk ke Indonesia, lalu terjadilah PPKM darurat disambung dengan PPKM level 2 sampai level 4, khususnya untuk daerah Jawa dan Bali. Saya nggak tahu kalau di Jambi seperti apa, tapi saya juga mendengar bahwa Jawa sudah mulai mengalami penurunan, ya. Sekarang di luar Jawa yang mulai mengalami kenaikan. Nah, saudara, pandemi corona ini membawa kita kepada dua akar dalam hidup kita. Yang pertama adalah keluarga. Tanpa kita sadari, ya, satu-satunya tempat yang aman buat kita menghadapi pandemi corona adalah keluarga, rumah kita. Makanya sekarang kerja dari rumah, stay at home, ya, work from home, kemudian sekolah dari rumah, bersosialisasi dari rumah, ibadah dari rumah, ya, kemudian bisnis juga dari rumah, semuanya saudaraku sekarang dikembalikan kepada yang namanya rumah atau keluarga. Nah, kalau kita menyadari ini saudaraku, sebetulnya Tuhan sedang membawa kita kepada akar kita, yaitu keluarga. Karena sesungguhnya kita nggak bisa lepas dari keluarga kita. Ya, seberapa penting dan seberapa berharganya keluarga bagi kita. Yang kedua, pandemi corona membawa kita kepada akar kita juga. Yang kedua, yaitu Tuhan. Saudara perhatikan, orang sekarang tidak terpapar COVID maupun terpapar COVID. Harus bergantungnya sama Tuhan. Ya, mereka yang positif, mereka yang negatif, doanya adalah selalu minta kepada Tuhan supaya dia tidak terpapar. Kalaupun terpapar, ya, sembuh atau meninggal atau mengalami apapun juga carinya Tuhan, saudara. Kenapa? Karena ketika seseorang terpapar COVID-19, dia nggak bisa lagi berharap kepada uangnya, kekayaannya. Dia nggak bisa berharap kepada pangkatnya yang tinggi, posisinya yang tinggi. Saudaraku, sekarang di Jawa cari rumah sakit untuk supaya bisa diterima karena positif COVID itu susahnya setengah mati. Ya, ini baru-baru ini aja mulai rumah sakit mulai mengalami penurunan. Ya, mereka menerima penderita COVID. Tapi sebelumnya, waduh saudaraku, susah sekali. Ya, jemaat saya, saudaraku, itu mencari sampai mungkin hampir 10 rumah sakit di kota Jogja, semuanya ditolak, saudaraku. Kenapa? Udah penuh semuanya. Jadi, walaupun dia orang kaya, saudara, punya duit banyak, saudaraku, orang yang dihormati di sana-sini. Sayang, ya, semua itu tidak bisa membawa dia untuk mendapatkan privilege atau kehormatan untuk dapat satu kamar di rumah sakit. Semuanya berjuang, nggak peduli kaya miskin, nggak peduli berpangkat maupun tidak, orang sederhana maupun siapapun, saudaraku. Itu semuanya berhadapan dengan kesulitan-kesulitan yang sama, dan itu membawa orang kembali kepada Tuhan. Jadi, pandemi corona, kesulitan yang ada di depan kita yang Tuhan izinkan, saudaraku, tanpa kita sadari, membawa kita kepada dua akar di dalam kehidupan kita, yaitu keluarga dan Tuhan. Nah, saya ingin kita melihat satu ayat di Perjanjian Lama, saudaraku. Nanti kita lihat satu ayat lagi di Perjanjian Baru yang menjelaskan bahwa keluarga itu adalah sebuah kekuatan ketika di dalam keluarga itu Tuhan disertakan. Jadi dua akar keluarga dan Tuhan ini harusnya dijadikan satu. Yesaya pasal 7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung,
dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi saudara, sudah ada nubuatan yang diberikan ya, di Yesaya. Nubuatan ini berbicara tentang seorang anak laki-laki akan lahir dan dia akan diberi nama Immanuel. Nah, sekarang mari kita lihat ya, ayat yang paralel dengan ayat di perjanjian lama tadi, sekarang di perjanjian baru, di Matius pasal 1. Di Matius pasal 1 ayat 23. Matius pasal 1 ayat 23, ini ayat yang paralel. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Perhatikan, saudara. Immanuel yang menjadi nama Tuhan, artinya Allah beserta kita, itu muncul pertama kali itu di tengah-tengah keluarga. Berita ini disampaikan oleh Tuhan kepada umatnya, saudaraku, melalui keluarga Maria dan Yusuf. Ya, waktu itu Maria mengandung dari Roh Kudus. Yusuf bermaksud akan menceraikan Maria yang sudah jadi istrinya itu dengan diam-diam, supaya Maria tidak mendapat malu. Tapi malaikat datang kepada Yusuf dan memberitahu kepada Yusuf untuk tidak menceraikan Maria. Ya, dan malaikat memberitahu kepada Yusuf bahwa anak yang dikandung oleh Maria itu dari Roh Kudus, dia akan lahir sebagai anak laki-laki dan akan bernama Immanuel. Jadi saudaraku, Immanuel yang sering kita sebut, bahkan sering ada di dalam nyanyian orang Kristen, nyanyian rohani. Immanuel, Allah beserta kita, God with us. Nah, tapi itu sering kita sebut, tapi kita nggak tahu makna yang sebenarnya, saudara. Bahwa sesungguhnya Immanuel muncul pertama kali itu dalam konteks keluarga. Dan Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Bukan Allah beserta saya saja, tapi Allah beserta kita, Allah beserta keluarga. Jadi saudaraku, keluarga itu adalah sebuah kekuatan ketika Tuhan terlibat ada di dalam keluarga tersebut. Itu sebabnya keluarga yang menyertakan Tuhan. Di situ Allah akan hadir sebagai Immanuel. Allah beserta keluarga. Allah beserta dengan kita. Ya, saya kasih contoh, saudaraku. Beberapa tahun yang lalu, saya divonis oleh dokter bedah syaraf terkenal di Kota Medan bahwa tulang leher saya di serviks, saudaraku, itu ada syaraf yang kejepit. Dan waktu itu memang saya sering kambuh, yaitu sendi-sendi persendian saya mengalami kesakitan yang cukup serius, luar biasa, ya. Cukup sering tangan saya itu tidak bisa diangkat terlalu tinggi, saudara. Segini saja itu juga sudah sakit sekali. Saya kadang-kadang naik pesawat, saya malu, koper kecil saya harus minta bantuan sama pramugari untuk menaikkan ke kabin pesawat, saudaraku. Demikian juga menurunkan koper minta bantuan pramugari. Malu sebetulnya karena dia wanita, saya pria, saudaraku. Tapi apa boleh buat? Karena tangan saya nggak mampu angkat, saudaraku. Demikian juga persendian kaki saya, telapak kaki saya kalau berdiri terlalu lama, pasti telapak kaki saya akan sakit sekali dan saya akan berjalan pincang, saudaraku. Dan itu didiagnosa oleh dokter bedah syaraf yang terkenal itu bahwa saya mengalami syaraf kejepit di tulang leher. Dan itu dibuktikan lewat foto MRI saya yang dia baca, yang dia lihat. Dan dia tunjukkan bahwa ini ada syaraf yang kejepit. Jadi, dia mengharuskan saya segera operasi tulang leher. Kalau saya tidak segera operasi, yang pertama akan terjadi, saya akan mengalami impotensi. Setelah itu, saya akan mengalami kelumpuhan total dari leher ke bawah.
Hasil vonis dan diagnosanya, saudaraku, itu mengerikan sekali. Dan dokter itu mengatakan, saya harus secepatnya dioperasi. Karena kalau tidak, saya akan segera mengalami impotensi, lalu segera lumpuh. Waduh, saudaraku, ini berita betul-betul seperti halilintar di tengah siang bolong, saudaraku. Ya. Kenapa? Ya karena saya tidak menduga akan seperti itu. Lalu saya ceritakan masalah saya ini kepada istri dan anak-anak saya. Lalu kami berdoa. Kami berdoa bersama. Ada di dalam persekutuan yang menyertakan Tuhan di tengah keluarga kami. Dan dahsyat, saudara. Tuhan hadir sebagai Immanuel. Ya. Ketika di salah satu doa, ketika sekian kali kami berdoa bersama, khusus buat sakit yang saya derita, saudara. Anak saya yang kedua, ya, itu waktu itu masih kecil, saudaraku. Mungkin masih SD kelas 6 atau SMP kelas 1 ya. Setelah kami berdoa, tiba-tiba dia berkata, "Papi nggak akan operasi." Saya tanya, "Loh, kok kamu bisa berkata begitu, Nak?" Lalu dia berkata, "Iya, waktu kita tadi berdoa, Tuhan memberikan sesuatu pesan di hati saya, bahwa papi akan disembuhkan Tuhan tidak melalui operasi, tidak melalui dokter, tidak melalui obat. Tuhan akan sembuhkan papi melalui mujizat. Jadi papi tidak akan operasi." Saudaraku, saya tahu persis itu suara Tuhan. Kenapa Tuhan berbicara dengan suaranya yang di dalamnya mengandung mujizat yang saya harus alami? Karena di situ Tuhan hadir sebagai Immanuel. Di tengah-tengah keluarga yang bersatu dan menyatukan hatinya di dalam persekutuan, di dalam firman Tuhan, di dalam janji Tuhan, di dalam doa-doa kami. Dan Tuhan berbicara seperti itu. Sehingga ketika saya didesak oleh dokter bedah syaraf untuk segera operasi. Karena teman saya sudah menanyakan kepada dokter tersebut sampai kepada biayanya berapa banyak, berapa lama operasi dan opnam di rumah sakit, dan sebagainya. Sudah lengkap semua informasi ditanyakan, tapi saya berkata kepada teman saya, sampaikan ke dokter itu bahwa saya tidak akan operasi. Teman saya tanya, "Lu kenapa?" Saya sudah berdoa dengan keluarga saya, dan Tuhan sudah memberi janji dia akan menyembuhkan saya. Tidak lewat operasi, tetapi lewat mujizat. Lalu saudaraku, setelah itu ya saya tenang-tenang saja. Dan ternyata betul, saudara. Dari sejak saya mendengar suara Tuhan lewat anak saya yang masih kecil itu, sampai hari ini, sudah sekian tahun berlangsung, saudaraku. Saya tidak pernah mengalami lagi kambuh seperti dulu. Saya mengalami sembuh total. Luar biasa, saudara. Tanpa obat, tanpa dokter, tanpa operasi. Saya tidak berkata bahwa Tuhan ingin menyembuhkan kita selalu lewat cara supranatural tanpa dokter. Bukan itu yang saya maksud. Ya, kadang-kadang Tuhan pun pakai dokter. Tetapi ketika Tuhan berbicara kepada satu unit keluarga di mana mereka betul-betul satu hati di dalam unit itu, maka itu sebuah kekuatan. Itu powerful sekali, saudaraku. Tuhan akan hadir sebagai Immanuel, Allah beserta keluarga. Jadi kalau saudara sebut nama Immanuel, saudara harus memastikan bahwa saudara dengan keluarga saudara betul-betul ada di dalam keintiman, kesatuan hati, di dalam persekutuan firman, di dalam persekutuan doa, di dalam persekutuan hubungan yang intim dengan Tuhan, satu dengan yang lainnya. Nah, Tuhan ingin mengembalikan kita lewat tantangan-tantangan yang berat yang terjadi hari-hari ini, saudaraku, kembali kepada dua akar kita, yaitu keluarga dan Tuhan, di mana keluarga dan Tuhan harus dijadikan satu.
Kenapa itu adalah akar kita? Karena akar itu tuh kekuatan untuk bertumbuh, saudara. Akar itu kekuatan untuk berkembang, untuk berbuah, ya, untuk menang, saudara. Kekuatan sebuah pohon, saudara, itu bukan terletak kepada batang yang besar, bukan terletak kepada daunnya yang rimbun atau buahnya yang banyak. Tapi kekuatan sebuah pohon itu terletak kepada akarnya. Jadi semakin berat dan semakin besar, semakin tinggi pohon itu, saudaraku, bisa dipastikan berbanding lurus, akarnya pasti akar yang sangat kuat di dalam tanah itu. Memang akar itu tidak kelihatan, tapi akar itulah penopang yang sesungguhnya, kekuatan sejati dari sebuah pohon. Nah, ketika saya belajar tentang akar, ini menarik sekali. Akar itu hanya akan mengalami pertumbuhan, dan akar itu hanya akan memiliki karakteristik yang khusus, yang spesifik. Itu kalau menghadapi ancaman. Kalau tidak ada ancaman, akarnya biasa-biasa saja. Tapi justru dengan adanya ancaman, akar itu akan mengalami pertumbuhan yang spesifik. Ya, ada dua ancaman untuk akar. Yang pertama adalah ancaman angin atau goncangan. Ya. Nah, kalau akar mengalami goncangan angin, ya, pohonnya mengalami goncangan angin dan goncangan, saudaraku, maka akarnya itu akan bertumbuh ke arah pusat bumi. Dia akan terus tumbuh ke bawah, makin dalam ke arah pusat bumi. Namanya geotrop, saudara. Ya, jenis ini namanya geotrop, ke arah pusat bumi. Ya, dia tumbuh terus, dia nggak stagnan, dia nggak berhenti, tapi dia terus bertumbuh. Tumbuhnya ke mana? Ke bawah. Semakin dalam, semakin ke bawah, ke arah pusat bumi itu. Nah, itu menunjukkan akar itu bertumbuh dan dia akan kuat sekali. Dia akan sanggup menopang, ya, seberat apapun pohon yang ada di atasnya. Dia akan sanggup menopang seberapa kencang pun angin badai goncangan yang dialami oleh pohon yang dia topang. Nah, ancaman yang kedua, saudaraku, adalah ancaman kekeringan. Kalau sebuah tanaman atau pohon mengalami ancaman kekeringan, saudara, ajaib. Akar dari pohon itu, saudara, itu akan bergerak terus bertumbuh menjalar ke arah sumber air atau mata air. Akar ini akan terus mencari, saudaraku, lewat bawah tanah, saudara, sampai dia menemukan sumber air itu. Ya. Nah, ini namanya hidrotrop. Jadi, akar mengalami pertumbuhan kalau mengalami dua ancaman, yaitu geotrop dan hidrotrop. Mengalami ancaman angin goncangan dan mengalami ancaman kekeringan. Nah, mari kita lihat satu persatu. Ya. Kalau hidup saudara sebagai sebuah keluarga mengalami ancaman, ada tantangan di depan saudara, ada goncangan, ya, ada badai, ada kesulitan, ya, ada masalah, problem yang berat yang harus dihadapi. Ketika saudara semakin, ya, berakar di dalam Kristus, di dalam Tuhan, semakin melibatkan Dia, saudaraku, maka saudara justru akan semakin kuat menghadapi itu semuanya. Kenapa, saudara? Karena ancaman, tantangan itu sebuah proses yang membuat sebuah keluarga itu harusnya semakin menjadi satu, semakin menjadi kuat menghadapi tantangan apapun juga. Dalam dunia parenting, saudaraku, ada yang namanya helikopter parenting. Apa itu helikopter parenting? Helikopter parenting adalah orang tua yang mendidik anaknya, di mana orang tua tersebut tidak pernah mengizinkan anaknya itu menghadapi kesulitan dan menyelesaikan kesulitan itu. Kalau si anak menghadapi masalah atau kesulitan, orang tuanya yang take over, orang tuanya yang ambil alih masalah. Sehingga orang tuanya selalu menyediakan jalan mudah bagi sang anak.
Nah, yang berbahaya ketika anaknya sudah dewasa. Ketika dia harus berhadapan dengan hidup secara real, secara realita dan kenyataan. Di mana yang namanya hidup pasti berhadapan dengan masalah dan tantangan. Ketika orang tuanya sudah tidak mampu mendampingi lagi, saudaraku, disitulah akan terlihat. Ketika ada goncangan angin, ada masalah, saudaraku, anak tersebut tidak mampu menyelesaikan. Dia akan lari dari tanggung jawab, dia akan sembunyi, dia akan menghindar, dia akan mudah menyerah, dia akan mudah putus asa. Kenapa? Karena dulu bertahun-tahun orang tuanya mendidiknya dengan cara helikopter parenting. Selalu jalan yang di depannya mudah, tidak pernah sulit. Nah, biasanya orang tua yang helikopter parenting ini adalah orang tua yang dulu waktu dia kecil, dia hidupnya susah. Lalu ketika dia dewasa, membangun keluarga, sukses secara materi. Nah, dia tidak ingin anaknya mengalami kesulitan, kesusahan seperti dia dulu. Jadi, semuanya dibuat jadi mudah. Perhatikan, ketika keluarga hanya menghadapi kemudahan dan kemudahan, dia nggak akan pernah punya akar yang kuat. Dia tidak akan pernah terlatih menghadapi segala masalah dan tantangan. Ada seorang pria, saudaraku, yang diajak temannya, kebetulan temannya pengelola kebun binatang. Si pria ini diajak temannya itu untuk melihat seekor binatang melahirkan. Nama binatang itu adalah jerapah. Saudara tahu jerapah adalah binatang mamalia yang beranak, bukan bertelur. Jadi pria itu datang dengan semangat ke kebun binatang, ya, dia menunggu, menyaksikan binatang jerapah itu akan melahirkan anak. Menit-menit terakhir, saudaraku, induk jerapah itu akan melahirkan anaknya. Pria ini menunggu dengan hati yang deg-degan, saudaraku, gemeteran, takut. Kenapa? Karena dia menunggu-nunggu induk jerapahnya ini merebahkan tubuhnya di tanah lalu melahirkan anaknya. Karena sepanjang yang pria ini tahu, yang namanya makhluk hidup kalau melahirkan anak itu pasti di tanah. Kalau manusia diranjak di kasur, ya, rumah sakit bersalin. Kalau binatang di tanah, saudaraku, rebahan lalu melahirkan. Nah, saudara bisa bayangkan, ya, binatang jerapah itu tinggi sekali, saudara. 3-4 meter, saudaraku, di atas tanah. Bayangkan, itu kalau bayinya jebrol lahir, si induk tidak rebahan di tanah, dia tetap berdiri, saudaraku. Itu bayi jerapah itu akan jatuh dari ketinggian yang luar biasa. Bisa dibayangkan. Jadi pria ini deg-degan menunggu. Kok nggak segera rebahan di tanah? Kok tetap berdiri? Dia takut dan betul, saudara. Detik-detik terakhir ketika induk jerapah itu melahirkan bayinya, ternyata tetap berdiri. Pria ini kaget, saudaraku. Kenapa? Karena bayi jerapah itu dilahirkan, dijatuhkan dari ketinggian. Itu bukan loncat indah, saudaraku. Itu betul-betul jatuh dari ketinggian sekian meter. Gedebuk, saudaraku. Suaranya pun keras sekali, saudara. Waduh, pria ini berpikir ini bayi jerapahnya mati. Minimal cacat, saudara. Tapi dia lihat ternyata bayi jerapahnya berusaha berdiri secepatnya. Dengan terseok-seok, dengan belum bisa terlalu tegak, saudaraku. Nah, ketika dia lihat bayi jerapah ini mencoba berdiri sempoyongan, dia kembali melihat apa yang dilakukan sang induk begitu kejam. Induk jerapah itu dengan pakai kakinya, dia tendang-tendang bayinya yang baru saja mencoba untuk belajar berdiri. Sempoyongan masih berdirinya belum bisa tegak, itu ditendang-tendang pakai kakinya, saudaraku. Dan tendangannya itu bukan tendangan mesra, tendangan yang pelan, betul-betul ditendang dengan tenaga, saudaraku. Sehingga itu menyebabkan bayinya, walaupun dengan sempoyongan, dia harus bergerak menghindari. Karena tendangan induknya itu bisa membahayakan dia. Lalu, dia bertanya kepada temannya yang pengelola kebun binatang, kok seperti itu ya jerapah melahirkan anaknya? Lalu dia diberitahu, betul. Jerapah melahirkan anaknya selalu dari ketinggian dijatuhkan.
lalu baru saja bayinya mencoba berdiri susah payah, itu pasti ditendang-tendang supaya bergerak. Kalau bisa segera berlari. Kenapa? Karena jerapah itu binatang, saudaraku, yang sering dijadikan mangsa oleh predator atau binatang buas. Satu-satunya cara untuk mereka bisa survive atau mempertahankan hidup mereka adalah bergerak, berlari, tidak boleh diam. Kalau mereka diam, mereka jadi mangsa yang empuk, mereka pasti mati. Tapi mereka kalau bergerak, mereka bisa menyelamatkan dirinya. Jadi, sejak bayi ini lahir jebrol, langsung dilatih sang induk. Untuk apa? Bergerak. Tidak boleh diam, tidak boleh manja. Sejak lahir sudah menghadapi tantangan dan kesulitan. Tapi hasilnya menjadi jerapah yang kuat. Itu cara jerapah menyelamatkan diri. Jadi, keluarga ketika menghadapi masalah, engkau harus sadar bahwa Tuhan bersama dengan keluargamu, karena namanya Immanuel. Tapi dia hadir di dalam unit keluarga yang bersatu, satu hati, satu persekutuan, satu doa, satu kebenaran firman. Ya. Nah, saya akan bacakan saudaraku dari Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Bagaimana cara berakar? Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Bagaimana caranya supaya keluarga memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan? Mengandalkan Tuhan. Ayat 7 tadi berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana cara mengandalkan Tuhan? Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi terus-menerus berharap kepada Tuhan. Seperti yang saya lakukan dengan keluarga saya, istri, anak-anak saya, ketika saya harus diperhadapkan dengan vonis dokter. Operasi atau saya mengalami kelumpuhan total. Dan itu sesuatu yang serius. Lewat pergumulan, saudaraku, kami terus-menerus berharap. Tidak hanya berharap 1-2 kali, tapi terus-menerus berharap di dalam apa? Di dalam persekutuan doa kami. Di dalam iman kami, kesatuan iman kami. Dan ketika Tuhan menyatakan suaranya lewat anak saya lebih percaya suara anak kecil yang menyatakan suara Tuhan dibanding suara dokter bedah syaraf yang terkenal, yang sudah mengoperasi sekian ribu pasien mungkin dalam hidupnya. Dia seorang spesialis yang sangat terkenal dan sangat pintar. Tetapi saya lebih percaya kepada kata-kata anak kecil. Kenapa? Karena kata-kata itu kata-kata dari Tuhan. Ketika kami bersatu hati menghadapi tantangan ini, saudara, maka akar kami semakin kuat untuk berharap kepada Tuhan. Dan itu yang membuat harapan kepada Tuhan itu tidak pernah dikecewakan. Dia menyatakan dirinya. Dia menyatakan sebagai Immanuel. Lewat apa? Mengandalkan Tuhan. Saya mendorong setiap keluarga, andalkan Tuhan. Saudara menghadapi kesulitan apapun, jangan pernah takut. Tuhan sedang membuat akarmu makin kuat. Dengan cara apa? Mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan lewat kesatuan hati sebagai sebuah keluarga. Mengandalkan Tuhan di dalam persekutuan-persekutuanmu kepada Tuhan sebagai sebuah keluarga. Supaya dia hadir sebagai Immanuel, Allah beserta keluarga. Saya bertemu dengan seorang istri, saudara, yang berdoa buat suami berbelas-belas tahun. Suaminya begitu jahat, pengedar narkoba, ya, lalu
mantan atlet PON, saudaraku, bela diri, dan dia sering ringan tangan untuk apa? Menganiaya istri dan anaknya. Tapi yang luar biasa, istrinya nggak minta cerai. Ya, padahal itu penderitaan yang luar biasa. Sampai akhirnya sang suami bertobat melalui pelayanan kami. Ketika saya ketemu dengan sang istri, saya tanya kepada dia, berapa lama ibu berdoa buat suami, berharap terus kepada Tuhan tentang suami ibu, supaya Tuhan jamah. Dia menjawab, 17 tahun, Pak. 17 tahun itu bukan waktu yang singkat, saudara. Pertanyaan saya berikutnya adalah begini, bagaimana ibu bisa bertahan selama waktu yang panjang, 17 tahun? Kalau orang lain mungkin sudah menyerah. Dan dia berkata, Pak, satu-satunya yang membuat saya dan anak-anak bertahan adalah kami mengandalkan Tuhan. Caranya, dia mengajak anak-anaknya berdoa. Dia mengajak anak-anaknya mesbah keluarga. Dia mengajak anak-anaknya sharing firman Tuhan, lalu pegang firman itu sebagai janji Tuhan. Dan itu 17 tahun. Dan 17 tahun adalah waktu yang panjang dengan penuh penderitaan. Tapi ibu ini tidak pernah putus untuk berharap. Terus-menerus berharap kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat kesatuan dengan anak-anaknya sebagai satu keluarga. Dan sungguh Tuhan hadir sebagai Immanuel. Suaminya bukan hanya dijamah Tuhan, tapi suaminya betul-betul berubah. Bahkan suaminya memberikan sisa hidupnya untuk kerajaan Allah. Suaminya punya tanah sekitar 2 hektar. Dia bangun rumah retreat. Dia berkata kepada saya, sisa umur saya kepingin pakai untuk melayani Tuhan. Saya kepingin tanah ini, rumah retreat ini dipakai untuk anak-anak Tuhan mengalami pemulihan dan jamahan seperti saya dulu mengalaminya. Saudara, sampai akhir hidupnya, sekarang sang suami sudah dipanggil Tuhan, tapi sampai akhir hidupnya dia tetap setia melayani Tuhan. Hidupnya berubah jadi berkat buat banyak orang. Dan dulu anaknya yang juga pahit, dia bisa menjadi mentor bagi anak-anaknya. Dia menjadi suami yang luar biasa bagi anaknya. Tuhan hadir sebagai Immanuel. Ketika istri dan anak-anak ini semakin berakar kepada Kristus lewat mengandalkan Tuhan. Yang kedua, saudara, ancaman kekeringan. Ya. Lewat apa? Akar itu akan bertumbuh ke arah sumber mata air. Ya, sumber mata air. Nah, Yohanes 15 ayat 3 mengatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang aku katakan kepadamu. Jadi, di Alkitab itu firman diumpamakan, saudaraku, seperti air. Air kehidupan. Yang membersihkan hati kita, yang membersihkan hidup kita. Bahkan bukan hanya membersihkan orang yang bersangkutan, tetapi justru air itu juga akan mengalir sebagai aliran-aliran air hidup. Yohanes pasal 7, ayat yang ke-37 dan 38. Saya akan bacakan. Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi firman itu adalah aliran air kehidupan, atau firman itu sumber mata air kehidupan. Jadi kalau kita keluarga mau berakar di dalam dia, saudara, supaya kita keluarga tidak mengalami kekeringan, saudaraku, maka kita harus menjadikan firman sebagai makanan utama di dalam keluarga kita. Lewat itulah Tuhan dan keluarga akan bisa disatukan. Tuhan akan hadir sebagai Immanuel, Allah beserta dengan keluarga. Saya melayani suami istri yang ada di ujung perceraian, saudara. Mereka masih muda, anaknya masih kecil, saudara. 2 anak laki perempuan masih kecil-kecil, saudara. Ya.
tapi sudah ada di ujung perceraian. Kenapa? Karena sang suami ketahuan selingkuh. Istrinya sudah nggak tahan, karena dia berpikir bahwa dia berpikir suaminya itu baik-baik saja. Tapi ternyata suaminya menelikung di belakang dia, saudaraku. Dan yang paling menyakitkan buat dia adalah suaminya selingkuh dengan pegawainya. Dan ini membuat dia betul tidak hanya malu, marah, sakit hati, semuanya campur aduk. Dan dia putuskan, saya nggak bisa lanjutkan, saya mau cerai. Ya, dia dibawa oleh orang tuanya, datang menemui saya dan istri saya. Di depan kami, saudaraku, dia cerita. Lalu setelah itu tubuhnya kejang-kejang. Karena dia kalau mengalami banyak pikiran, dia stres, dia tertekan, saudaraku, itu dia akan mengalami kejang-kejang. Jarinya nggak bisa ditekuk, wajahnya berubah. Waduh, saudara. Mengerikan. Di rumah saya itu mengalami itu, saudara. Ya, stresnya kambuh ketika dia cerita tentang sakit hatinya dikhianati ini, saudara. Ya. Singkat cerita, saya dengan istri melayani dia. Suaminya mau bertobat. Akhirnya kami membina suami istri. Ya, lalu sang istri tiap hari harus hafruta firman Tuhan dengan istri saya. Setiap hari harus membaca, merenungkan firman, dan melaporkan apa yang didapatkan. Suaminya juga dengan saya seperti itu, saudara. Ya, melakukan itu. Setiap hari, tidak ada yang bolong. Setiap hari saya tagih, saudara. Dan setia sampai hari ini. Dan istrinya memberi laporan kepada saya. Hatinya yang begitu penuh dengan kepahitan, saudara, bisa berubah menjadi hati yang penuh pengampunan. Ya. Memang engkau sudah bersih, karena firman yang aku katakan kepadamu, itu perkataan Yesus kepada murid-muridnya di Yohanes 15 ayat 3. Firman itu seperti air yang mengalir, membersihkan semua kotoran, membersihkan hal-hal yang tidak baik, memurnikan hidup kita, dan itu membuat aliran-aliran air kehidupan itu. Yohanes 7 tadi ayat 38 mengatakan, ketika firman itu menjadi satu dengan hidupmu, dengan keluargamu, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup kepada orang lain. Ketika sang istri yang saya ceritakan, yang sudah di ujung keputusasaannya, bahkan dia sudah sempat meninggalkan rumahnya, ya, dia pergi ke rumah orang tuanya dan tidak mau balik lagi. Begitu pahit, begitu sakit hatinya. Tapi Tuhan bisa mengubah. Lalu dari dalam hatinya bersih, lalu mengalirkan air hidup. Dia bisa menjadi berkat buat suaminya sekarang. Dia melayani suaminya sebagai istri yang luar biasa. Saudara, lewat kita berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, lewat kita bersekutu dengan firman, maka keluarga akan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Hadir sebagai Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jangan pernah takut dengan masalah, tantangan, angin, badai, atau apapun juga. Jangan pernah takut dengan konflik, kekeringan, atau apapun juga. Sepanjang engkau satu dengan yang lain sebagai satu keluarga menjadi satu unit yang tidak terpisahkan. Dan engkau betul-betul ada di dalam persekutuan doa. Engkau ada di dalam persekutuan firman. Engkau ada di dalam hubungan dengan Tuhan sebagai satu keluarga. Di situ Tuhan akan hadir sebagai Immanuel. Allah bersama keluarga. Saudaraku, saya cerita di poin-poin terakhir ini, saya mau cerita tentang keluarga saya sendiri, saudara. Saudara tahu ya bahwa dua anak saya sudah tidak tinggal bersama dengan saya. Sebentar lagi anak saya yang paling kecil juga akan keluar kota untuk kuliah. Nah, anak saya yang pertama itu ada di Kalimantan sekarang, di sebuah rumah sakit swasta di sana dia bekerja. Ya, nah
untuk dapatkan CV atau requirement atau rekomend untuk dia bisa lanjutkan ke spesialis dan sebagainya. Anak saya yang kedua, saudaraku, itu di Surabaya, itu kerja ya sejak akhir tahun lalu sampai sekarang, sehingga kami terpisah. Tapi setiap 1 minggu sekali kami selalu melakukan yang namanya family church atau ibadah keluarga. Ini kami sudah jalankan selama belasan tahun, saudaraku. Dan luar biasa. 3 anak saya itu bertumbuh, itu melalui ibadah keluarga. Bukan ketika mereka hadir di KKR. Bukan ketika mereka hadir di seminar-seminar rohani. Mereka justru mengalami perubahan, mengalami pertumbuhan, mengalami banyak hal yang luar biasa. Itu lewat family church. Di mana hanya ada saya, istri saya, dan 3 anak saya, kami berlima. Kami memuji Tuhan, kami masuk di dalam doa, lalu salah satu sharing firman, dan kami meresponi firman itu, menanggapi firman itu, saling melengkapi, saling memperkaya satu sama lainnya, dan itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Saya kasih contoh. Waktu anak saya yang paling kecil, saudaraku, itu waktu itu masih SD. Itu berarti sudah lama sekali. Kami sudah jalankan ibadah keluarga. Ya. Waktu itu dia masih SD, masih kecil sekali. Menjelang hari Minggu, istri saya ingatkan dia. Ya, Dara, besok hari Minggu giliran kamu yang sharing firman ya, kita semua yang lain yang akan memperlengkapi. Dia langsung menjawab dengan spontan, "Nggak mau ah." Istri saya tanya, "Lo kenapa, Nak?" "Nggak mau, aku belum dapat firman kok. Nggak ada yang bisa aku bagikan." Istri saya berkata, "Nah, kalau kamu sungguh-sungguh cari Tuhan, lalu kamu sharekan itu kepada keluarga, Tuhan pasti akan bicara. Tuhan pasti akan memberi tahu kepada kamu firman apa yang kamu harus renungkan dan kamu bagikan." Ya. Akhirnya, saudaraku, dia berdoa. Dia baca firman, dia berdoa, dia baca firman, dia berdoa. Sampai akhirnya ketika kami menjalankan ibadah keluarga itu, kalimat pertama yang keluar dari mulut seorang anak SD berkata begini, "Aku bertobat di hadapan Tuhan." Kenapa dia berkata begitu, saudara? Lalu dia cerita, "Karena sebetulnya aku nggak mau bagikan firman ini, karena aku merasa nggak dapat apa-apa. Tapi Mami arahkan aku dan Mami berkata, kalau aku mau cari Tuhan sungguh-sungguh, pasti ada firman yang Tuhan sampaikan. Dan itu bisa aku bagikan." Dan betul, ketika aku berdoa, aku merenung, aku cari firman, aku berdoa, aku minta Tuhan berfirman, Tuhan kasih ayat. Dan ayat yang Tuhan kasih kepada dia berbunyi seperti ini. Beritakanlah firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Saudara, dia berkata, "Aku bertobat." Kenapa? Karena aku merasa waktu itu tidak baik waktunya. Aku nggak dapat apa-apa untuk dibagikan. Tapi ternyata ketika aku cari Tuhan, Tuhan bicara kepada aku dengan firman ayat yang begitu tepat menjawab keadaan yang aku sedang alami saat itu. 100% valid itu dari Tuhan. Dan itu betul-betul yang dia alami keadaan itu. Tuhan singkapkan kepada dia, Tuhan bacakan itu di depan dia, dan dia bagikan kepada kami. Waduh, kami semuanya surprise, saudaraku. Anak kecil, SD, Tuhan bisa bicara, mempertobatkan dia dengan ayat yang tepat dengan keadaan yang dia alami saat itu. Nah, berikutnya, saudaraku, 2 anak saya yang lain sama. Mereka sampaikan firman yang mereka dapat dari Tuhan. Firman itu bisa tepat dengan keadaan mereka yang mereka alami. Saya kasih contoh yang terakhir ini, saudara. Baru hari Minggu yang lalu, kami melakukan family church atau ibadah keluarga. Ya, lewat Google Meet, saudara. Ya, lewat Zoom atau Google Meet. Karena kami berlainan tempat, ya. Tapi lewat teknologi seperti yang sekarang kita lakukan itu bisa teratasi. Setelah kami menyembah Tuhan sama-sama, nah giliran anak saya yang pertama yang jadi dokter ini yang ada di Kalimantan, dia yang bagi firman, saudaraku.
Lalu dia bagikan firman dari kitab Mazmur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Itu Mazmurnya Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan kebaikannya dan bla 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 bla. Dia berkata, aku dapat firman ini ketika aku sedang mempersiapkan diri untuk ibadah keluarga ini. Dan dia berkata, ini tepat seperti keadaan yang sekarang aku sedang alami. Lalu dia share, saudaraku, bahwa jiwanya memang lagi lelah, lagi capek. Bahkan teman-temannya yang dokter di sana juga mereka semuanya sudah burn out, saudaraku, sudah patah arang saking capeknya. Lalu dia cerita apa yang menjadi sebab kenapa dia dan teman-teman dokter di sana itu capek. Dia kerja di rumah sakit swasta di kota itu, dan itu rumah sakit terbesar di kota itu. Sebetulnya itu bukan rumah sakit rujukan untuk COVID-19, tapi karena angka penularannya makin tinggi, saudaraku, walaupun bukan rumah sakit rujukan, dari Dinas Kesehatan mewajibkan rumah sakit tersebut memberikan 20% ruangannya untuk menangani COVID-19 yang harus dirawat isolasi di rumah sakit itu. Nah, jadi dengan kata lain, mereka tidak hanya menangani pasien-pasien sakit biasa, tetapi termasuk yang kena COVID-19. Termasuk ya tentu yang masuk diterima harus yang parah, kalau tidak disuruh pulang isolasi mandiri di rumahnya. Yang parah-parah, saudaraku. Jadi angka yang meninggal dan sebagainya mulai tinggi, saudaraku. Dan dia dengan teman-temannya harus merawat yang menderita penyakit COVID-19. Tidak hanya yang biasa saja. Dan ini menyebabkan, saudaraku, terjadi overload di dalam pekerjaan. Ya. Kenapa? Karena sekarang mereka menangani COVID. Nah, dia berkata, sebetulnya kalau mengurusi pasien, memang capeknya luar biasa. Masih harus dituntut berapa hari sekali harus jaga malam, nggak tidur. Dari malam sampai pagi masih harus visitasi dan sebagainya, istirahatnya betul-betul kurang sekali. Terus anak saya di situ jadi ketua vaksinasi, diangkat jadi ketua vaksinasi. Dan sepertinya nggak dapat bayaran. Tapi pekerjaan sebagai koordinator vaksinasi banyak sekali. Ya, harus menentukan siapa dulu yang didahulukan, karena dosis yang tersedia, prioritas pertama itu nakes, tenaga kesehatan, tapi kan dosisnya nggak cukup buat semua. Semua rebutan. Jadi mana dulu yang harus diputuskan? Nah, itu semua yang mikirkan anak saya. Lalu di mana menyuntikkan vaksinnya, lalu menyimpannya bagaimana, semuanya harus diatur oleh dia, saudara. Jadi nggak hanya menangani pasien, tapi menangani masalah manajerial, administrasi, semuanya dia. Lalu harus menangani pasien COVID. Dan dia berkata, sebetulnya memang capek secara fisik, tapi lebih capek itu jiwa. Kenapa? Menangani pasien-pasien atau keluarga pasien yang bebal-bebal. Ya, mereka itu asal ngeyel, asal bantah, tapi nggak ngerti kondisi keluarganya yang menjadi pasien. Nah, ketika keluarganya dicek ternyata positif COVID-19, keluarganya itu bisa marah-marah, saudara. Ya, anak saya udah kena damprat, marah-marah itu udah berkali-kali makanan sehari-hari. Ini dok kok bapak saya di COVID-kan, ya. Padahal dia cek hasil ceknya, labnya memang COVID, saudara. Tapi marah keluarganya, mau dibawa pulang. Nah, ini kalau dia sebagai dokter mengizinkan pasien positif dibawa pulang, dia salah, saudara. Dia kan harus lapor kepada Satgas, dia harus lapor kepada rumah sakit di situ, supaya semuanya terdata, sehingga bisa di-tracing. Jadi kalau ada anggota keluarga yang positif COVID-19, anggota keluarganya akan di-tracing, akan ditelusuri, dicari tahu siapa yang berkontak, berinteraksi, lalu dicek juga positif atau enggak, dan sebagainya. Akhirnya dari satu orang yang semula dicek, akhirnya jadi harus ngecek begitu banyak orang, masih mendapat caci maki, masih mendapatkan bantahan, kata-kata yang sangat tidak enak,
ya, dan sebagainya. Ada yang marah-marah, ngajak berkelahi, dan sebagainya, saudaraku. Dan dia berkata, itu yang betul-betul bikin capek. Ya. Bahkan kalau pasien itu sudah dinyatakan pasti positif, itu keluarganya mengizinkan untuk masuk dirawat di rumah sakit aja, harus berunding dengan keluarga besarnya. Anak saya harus menunggu sampai 2-3 jam, kadang-kadang 4 jam, hanya untuk mereka berunding. Sementara dia harus visit pasien yang lain dan sebagainya, semuanya jadi tertunda, semuanya jadi kacau balau, saudaraku. Sulit sekali. Ya. Nah, keadaan ini membuat teman-teman dia burn out dan mereka banyak yang mengeluh dan mereka mau udah lebih baik jangan jadi dokter ya, kayaknya lebih enak katanya. Nah, dia dalam kondisi dan situasi keadaan yang dihadapi itu sama sulitnya, saudara. Dan ini membuat jiwanya lelah. Tapi ketika kami bersekutu di dalam firman, dan tugas dia men-sharingkan firman, dia dapat ayat itu dari Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan itu membuat dia bisa dikuatkan kembali, disegarkan kembali. Poin yang saya maksud adalah, ketika sebuah keluarga bersekutu, mencari firman dengan sungguh-sungguh di dalam doanya, di dalam iman percayanya, saudaraku. Tuhan itu pasti berbicara dengan ayat yang tepat, dengan firman yang betul-betul detail, dan itu 100% seperti keadaan yang sedang dialami, saudaraku. Itu menjadi jawaban dari Tuhan. Dan itu luar biasa. Di situ Tuhan hadir sebagai Immanuel. Ingat, Tuhan ingin membuat akar hidup saudara di dalam keluarga dan Tuhan semakin dalam, semakin bertumbuh dengan mengandalkan Tuhan, dengan bersekutu dengan firman-Nya. Lewat apa? Lewat ibadah keluarga, lewat doa keluarga, lewat mezbah keluarga. Ingat, keluarga adalah sebuah kekuatan. Kekuatan yang sangat powerful menghadapi situasi seberat apapun. Di situ saudara akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Saudaraku, ketika anak saya yang kedua mengalami situasi sulit, di mana dia harus diperhadapkan, saudaraku, dengan baru kerja 2 minggu diangkat jadi kepala unit dengan tanggung jawab yang besar. Setelah dia belajari bagian yang dia jadi kepala unit di sana, baru 1 bulan dipindah lagi menjadi kepala unit divisi yang lain. Jadi dia baru kerja baru saja, saudaraku. Belum ada 3 bulan. Dia sudah dipindah ke 3 divisi. Saudara. Kenapa? Karena atasannya dan ownernya melihat dia mampu. Dia punya kapasitas. Tapi dia jadi pusing. Saudara. Dia baru adaptasi dan belajar divisi yang baru. Tiba-tiba dia dipindahkan ke divisi yang lain. Saudara. Dia harus belajar lagi. Dia harus belajar lagi, saudaraku. Dia harus menyesuaikan diri dengan anak buah yang baru, ya, dengan kolega yang baru, saudaraku. Dan itu membuat tekanan begitu besar. Tapi ketika kami ibadah keluarga, saudaraku, waktunya dia membagikan firman, ayat yang dia dapat itu bisa tepat seperti keadaan yang dia alami. Dan di situ dia mendapat kekuatan. Kami yang mendapatkan sharing firman itu juga jadi dikuatkan, saudaraku. Tuhan selalu berbicara dengan detail. Tuhan selalu berbicara dengan suaranya sebagai gembala. Dia selalu ada. Dia selalu eksis untuk menyatakan penyertaannya dan janjinya digenapi dalam hidup kita. Karena dia hadir sebagai Immanuel, Allah beserta keluarga. Ketika saudara menjadi satu keluarga yang satu hati, dan saudara bersatu di dalam persekutuan di dalam Kristus. Jadi jangan pernah berhenti ya melakukan persekutuan doa di keluarga, persekutuan firman, ya, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan sebagai satu keluarga, ibadah keluarga, mezbah keluarga. Tuhan memberkati setiap saudara. Immanuel.
Terima kasih Kak Suyono. Saya percaya semua kita sangat diberkati. Tapi saya mau bertanya, mengawali, ini lebih dalam lagi ya. Mudah-mudahan bisa lebih dalam dan menjawab setiap kebutuhan yang ikut malam ini. Hari-hari ini kita tahu bahwa setiap orang tua pasti sayang sama anak-anaknya. Ya, kadang-kadang banyak orang tua yang hari-hari ini saking menjadi helikopter parenting untuk anak-anaknya, anak-anaknya ujian, mamanya yang sibuk belajar, mamanya yang sibuk cari tahu. Kemudian kalau anak-anaknya PR, mamanya lebih sibuk mengerjakannya. Jadi lebih banyak hari-hari ini orang tua menjadi helikopter parenting bagi anak-anaknya. Pertanyaan saya sama Kak Suyono adalah, bagaimana cara Kak Suyono? Kalau kita tahu kan 3 anak Kak Suyono sudah besar dan mereka mandiri. Ya, tadi seperti Kak Suyono katakan bahwa yang di Kalimantan sebagai dokter bisa menghadapi masalah yang begitu besar, yang di Surabaya daerah yang kecil juga begitu mandiri. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara Kak Suyono mendidik anak-anak bersama Kak Jessica sehingga Kak Suyono tidak menjadi helikopter parenting bagi mereka. Apa sih caranya? Ya, ini pertanyaan bagus sekali karena memang ini real kita hadapi, hampir semua kita memang diperhadapkan dengan situasi yang sama. Bagaimana kita bisa menghasilkan anak-anak yang unggul. Jadi saya dengan istri ketika kami menikah, kami sudah bikin komitmen bahwa kalau Tuhan mempercayakan dan menganugerahkan anak-anak kepada kami akan mendidik mereka menjadi anak-anak yang unggul. Ya, bukan hanya secara rohani saja, jago khotbah, ya, lalu pintar menghafal ayat firman Tuhan, bukan itu. Ya, kalau rohani jelas, kami mengajarkan itu dengan sangat serius dan berulang-ulang. Tetapi kami juga ingin anak kami tumbuh menjadi anak yang unggul di dalam semua hal. Ya, dalam karakter, dalam tanggung jawab, ya, dalam kerohanian, di dalam prestasi-prestasi akademis mereka. Jadi kalau mereka studi, mereka harus menjadi yang terbaik di studi mereka. Kalau mereka kerja, mereka harus menjadi karyawan yang terbaik. Kalau mereka melakukan sesuatu, mereka harus memberi kontribusi yang terbaik untuk yang mereka bangun, yang mereka hasilkan. Itu semuanya kami betul-betul komitmen sejak awal bahwa anak-anak harus menjadi anak-anak yang unggul di dalam segala bidang, di dalam segala aspek hidup mereka. Dan satu lagi, potensi mereka harus berkembang maksimal. Nah, apa yang kami lakukan dengan mendidik mereka? Yang pertama adalah kami melakukan ibadah keluarga sejak mereka masih kecil. Artinya begini, tidak pernah kami mengizinkan hidup mereka lepas dari yang namanya firman. Enggak pernah. Ya. Dan setiap kali firman itu kami bahas, selalu kami menjelaskan firman itu sesuai dengan kondisi mereka. Artinya, firman itu harus bisa diaplikasikan untuk mereka. Misalnya, sedang membahas tentang mengandalkan Tuhan. Waktu itu anak-anak sedang mengalami ujian sekolah. Nah, kami sampaikan bahwa mengandalkan Tuhan itu kalian betul-betul kita percaya Tuhan mengaruniakan kepada kalian otak yang pandai, tapi jangan mengandalkan kepandaian kalian. Ya, kalian harus berdoa mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Di samping kalian belajar. Jadi, kami tidak pernah izinkan firman itu jauh atau terlepas dari hidup mereka. Lewat apa? Ya lewat yang seperti kita bahas malam hari ini. Persekutuan sebagai satu keluarga. Persekutuan di dalam Tuhan. Ada doa yang kami lakukan setiap malam, kemudian ibadah keluarga 1 minggu sekali, dan mereka masing-masing karena sudah cukup dewasa, ya sejak remaja sudah bisa diajak untuk bergantian membagikan firman. Jadi mereka harus belajar mendengar suara Tuhan. Lewat apa? Mereka merenungkan firman. Ya, lewat itulah firman tidak jauh dari hidup mereka. Ya, itu yang pertama secara rohani. Yang kedua adalah kami melatih mereka ya untuk mereka tidak pernah
takut menghadapi masalah dan tantangan dalam hidup mereka. Ya, jadi kami sering berkata kepada mereka, nah, kalau Tuhan kasih kamu kemampuan dapat A, kenapa kamu harus dapat nilai B? Kalau Tuhan memang kasih kamu nilai B, capailah B. Tapi kalau Tuhan kasih kamu kemampuan untuk dapat nilai A, jangan dapatkan B apalagi C. Ya. Artinya, jadilah yang terbaik. Jadilah yang terbaik. Dan jangan pernah takut menghadapi kesulitan. Ya. Jadi kalau mereka dulu, namanya anak-anak, pasti kan punya mainan. Pasti punya mainan. Nah, kalau mainannya rusak, mereka itu awalnya ya minta lagi. Atau kalau mereka coba perbaiki dalam waktu yang singkat, mereka berkata, sulit, nggak bisa. Nah, kami berdua sering berkata, jangan pernah berkata sulit. Nah. Dalam hidup ini, kalau kamu punya Tuhan, nggak ada yang sulit. Kami menemani mereka, membantu mereka, tapi bukan mengambil alih kesulitan itu. Ya, kami tidak berdiri di depan mereka, kami berdiri di samping mereka. Ingat ya, berdiri di depan dan di samping itu dua hal yang sangat berbeda. Ya, kalau engkau berdiri di depan, anakmu akan selalu jalannya mudah. Engkau yang ambil alih kesulitan. Tapi kalau engkau berdiri di samping, engkau akan menjadi penguat bagi dia untuk dia tetap bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah di depan dia. Jadi, kami selalu menguatkan, tidak ada yang sulit, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Yang berikutnya, kami mengajarkan mereka tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Jadi, di rumah ada asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga. Tapi tidak semua dikerjakan oleh pembantu rumah tangga. Jadi nggak sedikit-sedikit mereka panggil pembantu. Ya, mereka harus mengerjakan apa yang mereka bisa kerjakan sendiri tanpa orang lain. Lewat itulah mereka belajar mandiri. Contoh, mereka harus mengatur dengan baik, merapikan kamar, merapikan buku-buku mereka, merapikan sepatu mereka, pakaian mereka. Ya, pembantu menolong ya untuk mencuci, menyetrika mungkin, tapi mereka yang harus menata di rak lemari pakaian mereka. Kalau mereka main, kami minta mereka bertanggung jawab mengembalikan mainan mereka ke tempatnya di kotaknya, karena istri saya selalu sediakan kotak untuk tempat mainan. Itu sejak mereka masih kecil. Kami mengajarkan mereka tanggung jawab. Nah, tanggung jawab inilah yang membuat mereka itu belajar mandiri. Mereka belajar mandiri. Dan itu membuat mereka tidak sedikit-sedikit gampang menyerah atau minta bantuan. Mereka berusaha semaksimal mungkin. Bahkan kadang-kadang kami mau bantu pun mereka nggak mau. Mereka berkata, nggak usah dulu, papi mami. Nanti kalau sudah, aku baru mau minta bantuan. Ini aku akan belajar selesaikan sendiri. Tanggung jawab itu akan melatih mereka menjadi anak-anak yang unggul. Yang lain adalah karakter-karakter yang baik, jujur, ya, takut akan Tuhan, ya. Mereka belajar untuk apa tuh? Kalau salah harus minta maaf, ya. Nilai-nilai kebenaran itulah yang kami ajarkan, dan itu berulang-ulang kami ajar kepada mereka. Jadi sampai hari ini kalau ada yang jauh dari kami pun kami nggak pernah takut. Kenapa? Karena yang menjaga mereka bukan kami lagi, tapi nilai-nilai yang mereka pernah belajar dan mereka pernah berlatih selama di dalam kami mendidik dan bersama mereka. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kecuali ada kasus khusus baru kita bisa nganu ya. Itu secara garis besar. Kak, ya. Porsi Kak Suyono sebagai suami, sebagai ayah, ya kadang-kadang gini nih, laki-laki biasanya kan tanggung jawab untuk mendidik anak diserahkan kepada istri. Nah, sekarang yang pertanyaan saya, bagaimana Kak Suyono ya yang sering sekali keluar kota, berangkat ke sana ke sini,
tapi bisa berfungsi sebagai ayah dan sebagai seorang imam di tengah-tengah keluarga. Ya, kalau mendidik anak diserahkan kepada istri, itu kekeliruan terbesar. Mendidik anak itu harus bapak dan ibunya. Mantap. Ayah dan ibunya, harus dua-duanya. Nah, masing-masing punya porsi. Memang secara umum, yang waktunya lebih banyak menemani mereka adalah ibu mereka. Tapi bukan berarti dengan demikian pendidikannya diserahkan kepada istri, kepada ibu mereka. Enggak, tapi dua-duanya, bapak dan ibu, ayah dan ibu, sama-sama harus mendidik. Nah, saya punya tugas apa? Ya ini, ini belajar pria sejati lagi nih. Ya, ibu mengajarkan tentang keintiman, kasih sayang. Itu porsi besar yang harus diperankan oleh ibu, oleh istri kepada anak-anak. Ya, kenapa? Karena itu memang dimiliki oleh ibu sejak anak-anak dalam kandungan mereka, dalam rahim. 9 bulan 10 hari bersama-sama. Ya kan? Itu keintiman itu hanya bisa didapatkan dari ibu. Ya, kasih sayang. Ya. Kemampuan untuk menahan penderitaan, rasa sakit itu yang ngajar ibu. Karena hamil 9 bulan 10 hari. Lalu melahirkan dengan alat reproduksi harus disobek lalu dijahit. Lalu kemudian mengejan dengan rasa kesakitan, baik melahirkan normal maupun melahirkan dengan dipacu dan sebagainya, saudara. Atau harus dioperasi sesar. Itu kalau pria, saudara. Waduh, banyak pria tuh sudah nyerah tuh, saudara. Pasti sudah nggak tahan. Kalau pria sudah jauh-jauh hari sudah pokoknya dok, pokoknya di nganu aja deh, di sesar aja deh, pokoknya operasi saja deh. Ya, tapi wanita itu tahan. Nah, daya tahan menghadapi tekanan dalam hidup itu ibulah yang mengajar. Itu porsi ibu. Ingat ya, pundak seorang wanita itu lebih kuat dari pundak seorang pria. Jadi pria-pria di tempat ini yang ikut Zoom ini jangan sombong ya. Jangan menganggap bahwa Anda lebih kuat dari istri Anda. Secara fisik, iya. Kekuatan otot, iya. Anda lebih kuat dari istrimu. Tapi bahu menanggung beban hidup, istrimu lebih kuat daripada engkau. Ya. Kalau ada yang nggak setuju, ya nggak apa-apa. Tapi itu fakta yang ada. Pria gampang nyerah. Makanya pria kalau sama istrinya itu terus berduaan kemana-mana, ya suami istri kemana-mana berdua, itu istrinya meninggal lebih dulu, biasanya suaminya itu akan cepat nyusul. Kalau nggak cepat nyusul, umurnya masih panjang, biasanya karena kawin lagi. Coba lihat kalau terjadi kebalikannya, ya kan, suami yang meninggal duluan, istrinya akan tahan hidup sendiri dalam jangka waktu lama. Kenapa? Sudah biasa ngadepin kesulitan. Pundaknya kuat menanggung beban, lebih kuat dari pria. Nah, tapi porsi pria, porsi ayah itu apa? Yang pertama, pria harus memberikan identitas, identity. Saya sering mengatakan kepada anak-anak saya, itu berulang-ulang dengan sungguh-sungguh dengan memberikan contoh dan teladan. Nah, hidupmu berharga karena Kristus mati buatmu. Jadi mereka merasa berharga bukan karena uang atau penampilan, atau karena nilai mereka yang bagus secara akademis. Bukan. Yang membuat mereka berharga karena mereka di dalam Kristus. Itulah identitas sejati mereka. Saudara, waktu anak-anak saya kuliah, ya, mereka kan kuliah semua di negeri ya, di UGM. Jarak dari rumah nggak terlalu jauh. Kira-kira 10 menit sampai 15 menit. Ya, dengan naik kendaraan. Saya siapin mobil buat anak-anak saudaraku untuk kuliah, tapi mereka memilih naik sepeda motor. Ya. Teman-teman mereka, saudaraku, terutama yang di kedokteran, itu kan rata-rata anaknya orang kaya.
Kalau anak saya kan anaknya orang biasa, cuma Tuhan yang disembah yang luar biasa, ya kan? Nah, jadi mereka punya banyak fasilitas, naik mobil mewah dan sebagainya, lalu hidupnya dari kafe ke kafe dan satu hari saya tanya anak saya, nah kalau kamu naik motor apa itu motor kuno gitu sudah tahu sudah 15 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu begitu, teman-temanmu pada naik mobil, kamu rasanya gimana? Lah memangnya kenapa, Pi? Hidup saya berharga bukan karena motor atau mobil, tapi karena Kristus. Waduh, saya lega dengar jawaban itu. Saya lega dengar jawaban itu. Ya, luar biasa. Kenapa? Karena mereka menemukan keberhargaan dalam hidup itu bukan karena fasilitas, bukan karena penampilan, tapi karena yang ada di dalam itu, Kristus. Itu yang membuat mereka punya isi dan hidupnya berkualitas. Jadi anak-anakmu harus menemukan identitas mereka, yaitu Kristus di dalam mereka. Identitas mereka adalah Kristus, itu yang membuat hidup mereka berharga, bukan yang lain. Nah, yang memberikan itu adalah Bapak. Amin. Bukan ibu. Ya, pria-pria perhatikan baik-baik, engkau yang punya tanggung jawab memberikan identity itu. Ya, jadi jangan pernah ngomong nih bapak-bapak sama anaknya. Kamu harus sekolah pinter, lalu setelah itu kerja keras, nggak boleh malas supaya kamu betul-betul jadi kaya raya, uangmu banyak. Nah, saat itulah kamu jadi orang, kamu menemukan identitasmu. Kamu akan dihargai orang kalau kamu kaya raya, kamu punya jabatan tinggi. Jangan pernah ngomong seperti itu. Tapi katakan berulang-ulang kepada anakmu, Kristus mati buat kamu, nak. Hidupmu berharga karena Kristus itu. Ya, jadi kalau dia sukses secara materi, kaya raya, itu semua karena anugerah. Dia sadar betul itu. Tapi identitas dirinya, yaitu Kristus itu yang membuat dia berharga. Yang kedua, destiny, tujuan hidup. Nah, ini Bapak juga yang ngasih tahu. Ya, saya nggak punya waktu panjang karena ini bisa jadi 4 sesi lagi nanti. Yang berikutnya yang tugas Bapak apa? Memberikan otoritas moral. Mana yang benar, mana yang tidak. Berbicara dengan ketegasan. Ini firman Tuhan, ini kebenaran. Daerah ini abu-abu, jangan lakukan. Lakukan yang ini yang benar, ini yang terang, ini cahayanya. Ini abu-abu, nah, ini gelap, jangan lakukan ini. Nah, yang memberikan itu adalah Bapak. Bapak, ya. Jadi lalu kasih tak bersyarat. Ya. Ada banyak pelajaran, tapi saya rasa itu poin-poinnya yang penting yang saya bisa berikan kepada saudara. Ya, jadi tugas kita masih panjang, ya PR-nya masih banyak, dan tapi jangan pernah menyerah. Mantap. Ayono, Ya. ini semuanya pasti sangat diberkati malam hari ini. Saya memberikan saya memberikan kesempatan ya untuk teman-teman yang mengalami, yang mau bertanya, ya kalau memang ada silakan. Saya kasih kesempatan karena ini waktu saya mungkin memperpanjang 15 menit ya Kak Yono ya. Ya. Karena ini lebih malam lebih seru nih. Mungkin dari Aussie ada yang mau bertanya, Pak Jimmy? Mungkin bukan pertanyaan sih, tapi aku diingatin kembali. Amin. Thank you Pak Stefan. Disegarkan kembali ya Pak Jimmy ya. Disegarkan kembali. Amin. Maju terus Jim ya. Thank you. Ya, jangan buat kendor ya. Ya sih udah 12:30 nih ya. Ya 12:30. Ya. Oke, thank you Pak. Udah 2 Jimmy. tahun lockdown jadi udah nggak tahu jam. Oh. Kelamaan lockdown ya. Iya. Oke, silakan dari ibu-ibu mungkin yang mau bertanya sebelum ke anak muda. Silakan dari ibu-ibu ada yang mau bertanya? Kalau dikasih orang bertanya agak malu-malu ibu-ibu ini bertanya, Pak Kak Suyono.
Ada yang mau bertanya? Yang suka jadi helikopter parenting? Gak apa-apa, silakan kalau mau bertanya. Bagaimana caranya supaya kita bisa tidak menjadi helikopter parenting demi masa depan anak? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, saya mau beralih ke anak-anak muda. Nah, kalian yang belum menikah, Kak Yono tadi sudah sampaikan bagaimana model sebuah keluarga yang ideal. Nah, teman-teman yang masih muda, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Wah, sepertinya nggak ada yang mau bertanya juga, Kak. Ini nggak ngerti, malu kah atau kagak ngerti kah? Ada yang mau bertanya? Teman-teman yang masih muda, yang masih belum menikah? Atau yang pria-pria lagi, yang dewasa? Kalau nggak ada, saya pertanyaan terakhir, Kak. Ya. Kakak boleh share sama kita bagaimana Kak Suyono itu kan tipenya berbeda dengan Kak Jessica. Ya. Ya. Bagaimana Kakak bisa membangun komunikasi yang baik di antara Kakak sama Kak Jessica. Seringkali kan perbedaan tipe, karakter itu bisa jadi masalah dalam kita berkomunikasi sebagai suami dan istri. Ya. Oke. Suami istri itu harus belajar membangun komunikasi dengan baik, dan itu harus dimulai dari roh dengan roh suami dengan roh istri. Ya, karena kita ini manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi kita bukan makhluk tubuh, bukan makhluk daging yang punya jiwa dan punya roh. Tapi kita ini adalah makhluk roh yang punya jiwa, tinggal di dalam daging atau tubuh. Jadi, karena hakikat kita makhluk roh, maka yang harus diutamakan untuk menjadi satu itu rohnya. Roh suami dan roh istri. Lewat apa? Lewat doa bersama, ya, lewat hal-hal rohani bersama, ya saat teduh bersama, kemudian lewat doa bersama, ya, itu akan membuat rohnya menjadi satu. Walaupun kami memang beda gaya kepribadian, tetapi kalau rohnya menjadi satu, itu akan jauh lebih mudah untuk menyatukan perbedaannya. Ya, untuk bukan menyatukan, membuat perbedaannya itu bisa berjalan beriringan. Justru saling mengisi, sinergi, bukan dibenturkan untuk saling melukai. Ya, jadi suami istri harus memulai dari roh dulu, bukan dari tubuh dulu. Kalau tubuh dulu kan melakukan dengan seks, tubuh suami dengan tubuh istri. Ya, nah jangan itunya yang digencarkan. Ya, walaupun itu juga harus diperhatikan dengan baik. Ya, tapi rohnya dulu yang tinggal. Nah, yang kedua adalah kami belajar menyadari perbedaan itu. Ya, istri saya itu gaya kepribadiannya dominan, cuma memang dia nggak terlalu banyak bicara. Ya, jadi saya nggak terlalu menderita, karena kalau istri dominan dan banyak ngomong, itu suami memang lebih menderita. Harus diakui. Nah, istri saya itu dominan, tetapi dia nggak terlalu banyak bicara. Ya, jadi ya puji Tuhan lah, itu masih sesuatu yang bisa membuat kami bisa banyak berbicara satu sama lain untuk memahami perbedaan itu. Nah, saya sendiri gaya kepribadiannya kan intim, bukan dominan. Ya, saya intim. Nah, dengan begitu kami menyadari kami ini berbeda. Caranya bagaimana? Nah, karena saya ini seorang suami, ayah, saya harus memimpin keluarga saya. Walaupun gaya kepribadian saya tidak dominan, tapi saya orang intim. Istri saya yang dominan. Saya nggak boleh izinkan istri saya yang memimpin. Harus saya yang memimpin. Caranya bagaimana? Saya mengejar ketertinggalan saya dalam memimpin dibanding istri saya.
Karena salah satu ciri orang dominan itu cepat mengambil keputusan. Dan biasanya kalau dia sudah terlatih mengambil keputusan, keputusan-keputusannya itu biasanya tepat. Menyelesaikan masalah itu bisa untuk menyelesaikan masalah. Nah, saya orang intim, saya harus berlatih. Nah, itu sebabnya saya mengejar ketertinggalan saya di dalam memimpin. Dengan cara bagaimana? Saya yang mengambil keputusan. Dimulai dari hal kecil sehari-hari. Ya, misalnya mau keluar rumah mau makan apa, nah saya ngambil keputusan. Tentu tidak dengan menang-menangan sendiri, tanya istri kamu lagi pengen makan apa. Nah, boleh nggak saya putuskan makan di sini aja supaya jaraknya nggak terlalu jauh dan sebagainya. Nah, yang mengambil keputusan adalah suami. Ya, misalnya ngatur apa di rumah, ya hal sehari-hari yang kecil. Nah, dari situ mengambil keputusan hal kecil, mulai mengambil keputusan dalam hal yang lebih besar. Sampai akhirnya terlatih mengambil keputusan yang besar. Jadi ketika saya mengejar ketertinggalan itu, maka istri saya sekarang justru lebih banyak bertanya kepada saya, apa yang harus dia ambil sebagai keputusan. Ya, saya mengarahkan dia. Jadi saudara, ternyata kepemimpinan itu bisa dilatih. Ya, nah saya berbicara ini karena ini kasus saya dengan istri ya, case kami ya. Mungkin berbeda dengan yang lain, tapi saya melihat banyak pasangan suami istri di mana sang suami itu bukan orang dominan. Tapi kan kita dituntut untuk menjadi pemimpin. Ya, mau nggak mau. Karena apa? Karena kita suami, kita kepala keluarga. Jadi harus mengejar ketertinggalan di dalam memimpin dengan cara mengambil keputusan. Ya, mengambil keputusan. Ya, nggak boleh keputusan itu diserahkan kepada istri atau orang lain. Ambillah keputusan. Belajar itu satu hari saudara akan mampu mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidup saudara karena memang saudara adalah seorang pemimpin. Kalau istri bukan tipe dominan, ya itu memang suami nggak kuat di dalam memimpin itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau istri seperti case kami, istri saya dominan, saya sebagai suami harus mampu memimpin dengan baik. Karena kalau saya tidak menjadi strong leader, wanita yang dominan tidak akan pernah merasa aman di bawah kepemimpinan seorang laki-laki yang menurut dia itu lambat, lelet, nggak bisa ambil cepat keputusan, tidak bisa mengambil keputusan yang besar, ya bingung, tanya sana, tanya sini, nggak pernah, tanyanya banyak, keputusannya nggak pernah diambil. Nah itu kalau istri dominan itu tidak akan merasa aman, insecure. Ya, makanya banyak konflik terjadi kalau istri dominan, tapi suami nggak mampu memimpin. Harus belajar untuk memimpin. Jadi memang harus belajar perbedaan. Nah, case saya seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau istri bukan orang dominan, nah itu memang akan lebih mudah. Akan lebih mudah. Banyak sekarang wanita dominan, Kak, soalnya. Ya, tapi kalau istri saudara kebetulan orang dominan, itu jangan disalahkan. Ya. Kenapa? Karena memang dari lahirnya sudah seperti itu. Bukan salah dia, bukan salah bunda mengandung. Ya, memang dia seperti itu. Ya. Tapi kalau sifat dasarnya bukan dominan, tapi mau menguasai, nah itu yang bermasalah. Tapi kalau sifat dasarnya atau gaya kepribadiannya memang orang dominan, ya itu dia sejak lahir seperti itu. Istri saya memang orang dominan, nggak bisa disalahin. Kalau mau nyalain Tuhan. Ya. Caranya bagaimana? Bukan nyalain istri, bukan nyalain Tuhan, bukan nyalain keadaan, dan tidak menyesali kenapa saya menikahi wanita dominan. Tapi karena kami sudah menikah, saya harus menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang kuat, dan mampu mengambil keputusan dalam hal-hal yang strategis yang besar. Supaya istri saya merasa aman bersama saya. Amin. Jadi intinya adalah dahulukan yang roh.
Ya, banyak bangun dulu dimulai dari roh. Lewat doa sama-sama, bahasa roh sama-sama ya Kak ya. Ya. Jadi sekarang nasihat saya untuk yang lagi PDKT, lagi berteman, ya mulai sekarang bawa bahasa roh juga. Kayak gitu Kak ya. Oh iya, tapi jangan sering-sering kalau itu. Kan berarti sering-sering berdua. Kalau suami istri, Oke. lakukan dengan konsisten, dengan disiplin setiap hari. Ya. Kak ada pertanyaan dari salah satu Ya. dikatakan gini, bila dalam keadaan suaminya sudah lari dari tanggung jawab, bagaimana peranan seorang ibu bisa merangkap memberikan porsi peran bapak kepada anak-anaknya? Ya. Kalau Bapak sudah lari dari tanggung jawab. Bapak lari dari tanggung jawab. Ini sebetulnya saya masih harus tanya lebih detail. Apakah lari itu meninggalkan, tidak balik lagi, ataukah lepas dari tanggung jawab tapi masih ada di rumah. Nah, ini dua hal yang berbeda sebetulnya. Tapi intinya kalau suami atau ayah dari anak-anak itu tidak lepas dari tanggung jawab, memang ibunya lah yang mengambil tanggung jawab itu. Pergi nggak balik-balik Kak katanya Kak. Pergi nggak balik-balik. Ya, ada chattingnya Kak. Oke, pergi nggak balik-balik. Nah, istri itu mengambil peranan memang, dua peranan, bapak dan ibu. Tetapi perhatikan, sekuat apapun seorang single parent tidak akan pernah bisa jadi double parent. Sehebat apapun. Ya. Beberapa hal dari yang meninggalkan memang bisa diambil alih, tetapi nggak bisa full, nggak bisa sempurna, nggak bisa ideal. Ya. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi istri itu tetap tadi soal menanam nilai, lalu menetapkan identitas, itu bisa belajar dari seorang seorang ayah yang baik mendidik anaknya. Bisa belajar dari situ. Seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, kalau saya mengatakan kepada anak saya berkali-kali berulang-ulang, hidupmu berharga nak karena Yesus mati buat engkau. Hidupmu berharga bukan karena uang, bukan karena penampilan, tapi karena Kristus. Nah, itu si ibu, si istri yang ditinggal suaminya ini bisa mengambil peran itu. Ya, dengan mengatakan itu. Nah, lalu juga memberi contoh dalam hidupnya. Ingat ya, nggak cuma ngomong ya, nasihati, tapi hidupnya harus jadi model dan jadi contoh teladan. Ya, kalau dia ngomong sama anaknya, hidupmu berharga nak bukan karena uang, tapi ibunya sendiri glamor ya, ibunya kemudian mati habis-habisan di dalam penampilan. Nah, itu sama saja tong kosong berbunyi nyaring ya. Dia hanya bisa ngomong tapi nggak bisa menjalankan. Jadi harus menyampaikan itu dengan terus-menerus, tapi hidupnya sendiri jadi teladan, jadi contoh dari apa yang dia nasihatkan itu. Ya, tetapi tetap tidak bisa sempurna. Bagaimana caranya? Yang berikutnya adalah setiap hari berdoa minta supaya Bapa Surgawi itu mewahyukan dirinya buat anak-anak. Ya, kayak saya ini, Saudara. Saya ini kehilangan gambar Bapak. Bapak saya itu kan bandar judi dan morfinis. Saya malu punya bapak seperti itu dan saya pahit sampai saya dewasa, sampai saya kuliah. Tapi ketika saya di dalam Kristus, saya lahir baru, saya belajar tentang hati Bapak. Bapak di surga itu pulihkan hati saya, pulihkan hidup saya. Sehingga gambar Bapak dari Bapak jasmani saya yang saya tidak bisa dapatkan. Saya bisa dapatkan gambar Bapak yang sempurna itu dari Bapak surgawi. Jadi doakan anak-anakmu ya, minta supaya Bapak di surga mewahyukan diri kepada mereka. Doakan itu. Nah, yang ketiga adalah minta gereja untuk menjadi mentor bagi anak-anak. Ya. Karena lewat mentor itu atau pemurid, mereka akan melihat sisi-sisi atau dimensi Bapak. Walaupun kalau anak ibu seorang wanita
yang mementor juga wanita, ya, tapi dari mentoring itu dia akan mendapatkan sisi-sisi seorang bapak. Ya. Karena walaupun dia seorang ibu, seorang wanita, ketika dia mementor wanita lain, dia sebenarnya membapai wanita itu. Ya, jadi dimensi itu dia akan bisa dapatkan dari mentornya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Kak. Pertanyaannya bagus dan jawabannya juga cukup bagus. Jadi pertama adalah Ibu bisa memberikan nilai rohani pengganti ayahnya. Kedua, kita berdoa supaya ayahnya bisa kembali, Kak ya. Dan ketiga, minta bantu gereja untuk mementor anak-anak mereka. Kan sekarang sudah ada hafruta. Oke, karena waktu ya kita sangat diberkati malam ini. Saya percaya semua kita sangat diberkati. Kita akan akhiri persekutuan kita malam hari ini. Sekali lagi thanks Kak buat kesediaan Kakak untuk bisa malam ini sharing dengan baik. Aku berdoa supaya di bulan ini setelah Kakak selesai melakukan apanya akan bisa lagi satu sesi lagi nih. Nanti kita kontak Kak. Karena ini panjang sekali, Mbak. Kalau bicara keluarga nggak habis-habis. Karena kalau betul. keluarga kalau nggak beres, keluarga kalau bermasalah, semua dunia bermasalah. Betul. Jadi kita penting untuk bagaimana kita dibaharui dalam kita membangun persekutuan dalam keluarga. Nah, yang saya dapat malam hari ini adalah yang kita perlu kerjakan dengan segera. Bagaimana kita minimal 1 minggu sekali membangun family church, ya, membangun ibadah di keluarga kita, ya, membangun itu PR bagi kita semua, termasuk bagi saya sendiri, ya. Setiap hari saya berdoa untuk keluarga saya, tapi saya akan mulai membangun ibadah keluarga seminggu sekali, ya. Ini bagi saya dan saya berharap semua kita ngikut. Mari kita mulai membangun, ya, ibadah keluarga seperti yang dilakukan Pak Suyono terhadap dengan Kak Friska, dengan Kak Jessica dan anak-anaknya, sehingga hari ini keluarga ini diberkati Tuhan dan anak-anaknya terlebih mereka dewasa, ya, mereka betul-betul menjadi anak-anak yang mandiri dalam pekerjaan mereka, ya. Jadi PR kita bagaimana kita mau membangun mesbah keluarga, ya. Jadi saya berharap setelah ini mari kita bangun minimal 1 minggu sekali. 1 minggu sekali kita membangun ibadah keluarga. Ya? Oke, Len, saya boleh pesan satu hal. Oke, Kak. Kalau nanti misalnya bulan depan atau kapanpun saya menyampaikan tentang keluarga lagi, saya meminta tolong Bapak Ibu di sini membuat pertanyaan-pertanyaan. Kenapa? Karena keluarga itu complicated. Nggak bisa kita bahas hanya dari satu sisi, lalu semuanya akan dapat. Itu nggak bisa. Tapi lewat pertanyaan-pertanyaan, lewat case-case yang real itu terjadi, tantangan yang dihadapi itu real, itu akan membuat kita semua diperkaya. Amin. Ya, jadi semakin banyak bertanya, itu akan semakin dipertajam apa yang kita dapatkan. Kenapa? Karena keluarga itu complicated, ya, banyak multidimensi, banyak sisi. Itu kayak berlian dengan banyak potongan-potongan, ya. Jadi harus banyak bertanya supaya semakin jelas dan semakin dipertajam. Oke, itu aja pesan saya. Yes, mantap. Bapak Ibu yang terkasih, kita sangat diberkati malam hari ini. Tentunya di pertemuan-pertemuan berikutnya, nanti kalau ada Pak Suyono lagi, Bapak Ibu tolong persiapkan pertanyaan-pertanyaan ketika sharing ini. Dan itu jangan malu, kita belajar Bapak Ibu. Sekali lagi kita belajar bagaimana keluarga kita bisa dipulihkan, keluarga kita bisa mengalami Tuhan, keluarga kita bisa ada persekutuan yang baik. Itu butuh keterbukaan, ya, dan butuh ada pengajar seperti Kak Suyono, trainer seperti Kak Suyono yang sudah pengalaman, ya. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu satu hal. Pak Suyono sangat-sangat memberkati kita malam hari ini. Padahal 2 hari lagi beliau akan masuk kamar operasi.
Tentunya malam ini kita akan mendoakan Pak Siono. Beliau akan operasi matanya. Ya, beliau akan operasi matanya. Jadi 2 hari lagi, tepatnya kalau nggak salah ulang tahunnya Kak Suyono ya. Ya, tanggal 16. Tanggal 16. Tanggal 16 itu hari ulang tahunnya Kak Suyono. Di situ dia tanggal operasinya. Jadi 2 hari lagi dia akan masuk ke rumah sakit dan prepare untuk tanggal 16 akan melakukan operasi mata. Dan itu bius total. Jadi untuk kesempatan malam hari ini, ya kita minta Pak Aceh untuk berdoa untuk Kak Suyono supaya operasinya berjalan dengan baik, diberkati dan berjalan dengan lancar. Tuhan pakai tangan-tangan dokter supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, silakan Pak Aceh. Ya, oke. Sebelum saya berdoa, mungkin saya mau mengingatkan juga karena tentang keluarga. Ya, soalnya kalau tradisi Chinese biasanya istri akan selalu berusaha menguasai dan mengendalikan suami. Ya, itu biasa orang Chinese seperti itu. Karena saya dari kecil saya sering mendengar orang-orang tua sering mengajarkan demikian. Ya, ketika anak wanita yang mau menikah, biasanya mamanya suka ngajarin gitu. Kamu harus bisa ya menguasai suamimu ya, harus bisa mengatur suamimu ya. Nah, itu sering saya dengar dari saya kecil sampai saya sudah dewasa, saya sering dengarkan itu. Ya, itu pengajaran yang salah. Ngomong-ngomong sama anak Pak Aceh yang cewek nggak diajarin gitu kan? Enggak, saya nggak mau ngajarin begitu. Itu pengajaran salah. Makanya saya mau bilang kalau itu pengajarannya salah. Ya, nah saya mau ingatkan lah ibu-ibu ya supaya di sini mungkin ada ibu-ibu yang sudah cukup berusia, anaknya udah gadis, ya hati-hati. Jangan ajarkan seperti itu. Kenapa? Karena harus diajarkan bahwa harus tunduk kepada suami sesuai dengan firman Tuhan supaya suami menjadi kepala, memimpin keluarga, menjadi imam, membawa keluarga kepada Tuhan. Nah, itu dia. Jadi karena saya sering mendengar, jadi ya kebetulan ini memang tradisi Chinese seperti itu. Nah, jadi saya tambahkan sedikit aja gitu. Ya, saya rasa cukup ya. Jadi kita berdoa ya, Pak Tayalen. Ada yang mau ditambahkan lagi? Closing langsung ya, Pak ya. Oke, langsung closing aja ya. Oke, yuk mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami sudah menerima kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Bagaimana kami harus bertindak, bagaimana hidup kami harus berakar Tuhan. Amin. Yang adalah akar kami, akar dalam kehidupan kami, terus Tuhan mencari air hidup Tuhan, sumber kehidupan yaitu Kristus Tuhan, Yesus yang menjadi air hidup itu bagi kami, yang menopang kami, yang memimpin keluarga kami, yang mengajar, menuntun kami Tuhan. Dan Engkau dan Yesus, Engkau yang ada di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Kami percaya ketika Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang ada bersama-sama dengan kami, maka setiap kami akan beroleh Tuhan sukacita yang besar, yang luar biasa. Kami akan memperoleh kebahagiaan yang luar biasa yang daripada Engkau ya Tuhan. Kami belajar daripada firman-Mu malam hari ini, dan kami mau simpan itu di dalam hati, dalam pikiran kami, dalam kehidupan kami, dalam jiwa kami, agar kami mempraktekkan Tuhan apa yang sudah kami dengar, apa yang kami belajar daripada firman-Mu, dan hamba percaya Tuhan, Engkau Roh Kudus berbicara kepada setiap kami yang mendengarkan malam hari ini, walaupun tempat kami berbeda, tetapi tidak membatasi Engkau bekerja, ya Roh Kudus, di antara kami. Engkau menjamah, menyentuh hati kami. Engkau memberkati setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini, Tuhan. Kami diingatkan kembali oleh kebenaran-Mu. Kami, Tuhan, diperkuatkan, Tuhan, oleh firman-Mu, Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan, dan kami bersepakat malam hari ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Suyono yang Engkau kasihi Tuhan. Kalau Engkau dahulu Tuhan melakukan mujizat buat hamba-Mu ini Tuhan, tanpa harus operasi Tuhan. Malam hari ini kami sepakat berdoa, kalau boleh Tuhan, kami juga minta Tuhan, anugerah-Mu yang besar Tuhan, biar juga boleh Tuhan, tanpa operasi Tuhan. Kalau boleh Tuhan, kami minta dalam nama Yesus Tuhan, biar mujizat Tuhan terjadi atas hidup Pak Suyono, atas matanya Tuhan yang harus dioperasi. Kami percaya Tuhan, kami sepakat Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami. Tapi Tuhan, biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Biarlah rencana-Mu yang jadi Tuhan. Kalau memang harus operasi Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati dokter yang mengoperasinya Tuhan, dan Engkau memberkati semua suster yang menyiapkan operasi ini. Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada dokter untuk mengoperasinya dengan baik. Engkau memakai tangannya Tuhan, Engkau sendiri yang mengoperasinya Tuhan, dan Tuhan kami berdoa, Engkau sterilkan Tuhan semua peralatan operasinya Tuhan, biar semuanya boleh berjalan baik, semua boleh berjalan lancar Tuhan. Kami percaya tidak ada yang membahayakan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik buat hamba-Mu ini yang Engkau kasihi Tuhan. Berkati juga Tuhan hamba-Mu ini dengan hikmat marifat Tuhan, pengertian-pengertian Kau bukakan Tuhan, rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga hamba-Mu ini Pak Suyono boleh mengajarkan kembali kepada kami setiap rahasia yang didapatkan daripada Engkau ya Tuhan. Berkati juga keluarga, istri, dan anak-anak mereka Tuhan. Tuhan berkati damai sejahtera dan sukacita Tuhan ada di tengah-tengah keluarga hamba-Mu ini. Biar setiap kami juga yang sudah ikut Tuhan, bersama-sama Tuhan, datang mencari Engkau, setiap kami, keluarga kami, Tuhan memberkati setiap kami. Ada damai sejahtera dan sukacita, kebahagiaan Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan, sungguh ada kemenangan, ada kemerdekaan, ada kebahagiaan, ada sukacita Tuhan. Damai sejahtera Tuhan menyertai setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biar Tuhan berkat-Mu atas setiap kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you buat semua dukungannya. Thank you Aceh, Thailand. Ya, thank you buat sama-sama. Pelita Thank you, Community yang sudah support. Thank you semuanya. Ya, thank you Kak Jemi. Thank you juga ada kayaknya ada kok Bujang ya, sama istri ada ikut, saya melihat, dan juga teman saya. Bujang dari Tungkal ya? Iya. Wah, mantap. Iya. Yang mana? Dan di situ ada Ahong, siapa Ahongnya? Ahong Bogor. Oh, wajahmu mana Ahong? Kawan kita lah. Terus ada teman saya dari Bandung. Yonatan tuh Kak Yono. Ana Lady. Ahong mana wajahnya Ahong?